yang ditunjukkan oleh sang pemberi napas ini di luar panca indera kita, di luar akal sehat kita. Ikuti saja, maka kita akan mendapatkan bimbingan yang luar biasa automatically. Seperti sambungan frekuensi ini tadi, kalau memang sudah ada sinyalnya, maka kita bisa komunikasi. Dengan kalau tidak punya sambungan sinyal frekuensi antar HP, antar provider, apakah bisa nyambung? Nah, inilah maka dasar utama adalah bagaimana kita ini merawatnya. Napas yang ada di diri kita yang menjadi sumber kehidupan, spirit, daya hidup dari sang pemberi hidup, sang pemberi spirit, sang pemberi napas. Maka jawabannya adalah dengan memeliharanya, supaya kita menjadi bening pikir, jernih hati, indah berperasaan. Maka kalau kita sudah menerapkan pernapasan panjang ini, kita menjadi bening pikir, jernih hati, indah berperasaan. Yang negatif-negatif akhirnya tidak akan terhitung, tidak akan pernah dihitung, tidak akan pernah diperhitungkan lagi, tidak akan pernah dirundingkan lagi. Forget it. Yang ada adalah spirit, daya hidup, sumber kekuatan bagaimana kita ini selalu positif. Seperti beliau tanpa kita minta dikasih. Kita memohon dari pagi sampai pagi, tapi kalau pernapasan panjang ini kita tidak rawat, sama seperti HP tanpa sinyal itu tadi. Lu ngomong di depan HP tapi kagak ada yang dengar. Nah, tinggal kita menerapkannya bagaimana. Begitu kita rutin pernapasan panjang, maka petunjuk-petunjuk beliau yang sifatnya illogical itu melengkapi yang logik. Anugerah-anugerah beliau yang sifatnya impossible itu melengkapi yang possible. Maka tidak akan terjadi pertentangan, tetapi yang terjadi adalah pencerahan. Inilah sebabnya lahir aneka dogmatika, ajaran, aturan hidup, agama, segala macam hal itu, agar kita kembali menyucikan dan memuliakan sang pemberi napas di dalam diri kita. Ragawi ini kita tanpa napas kan jadi jasad, mayat. Akhirnya dipocong aja, dibungkus, dikubur, diaben. Nah, kalau kita sadar dengan sang pemberi napas, dengan napas kita, maka kita indah sekali. Kita akan menjadi orang yang arif, bijaksana, penuh welas asih. Disakiti, kita bersyukur. Dianiaya, bersyukur. Di assassination, kita mendapatkan solusi yang bijaksana. Kita diadu domba tidak akan hanyut dengan orang-orang konspirator yang sukanya mengadu domba, ya kan? Seperti itu. Jadi kita akan menuju pada kehidupan kasih sejati dalam hidup. Dan ini sudah dicapai oleh para leluhur kita. Maka punya pemakaman, punya tempat pemujaan, punya tempat untuk berbakti, punya tempat untuk bersembahyang. Hanya sifatnya untuk menyucikan, memuliakan dan mengingat kembali betapa indahnya keluhuran, kesucian, kemuliaan beliau itu di dalam hidup kita. Tanpa kita minta, kita dikasih oksigen untuk memelihara napas ini. Pernah kita minta, Tuhan berikan saya oksigen? Tidak kan? Selalu disediakan. Maka sebetulnya kalau kita masing-masing menerapkan pernapasan panjang ini, tanpa berdoa, tanpa memohon, sudah disediakan di depan kita. Mampu nggak kita ini
bersyukur, berterima kasih, seperti ketulusan beliau, seperti keikhlasan beliau, seperti lapang jiwa yang luar biasa. Maka temuan-temuan leluhur kita dalam kajian spiritual, kajian rohani, kajian kehidupan dan daya hidup ini dirumuskan dalam doa yang sederhana. Jagat gede, jagat cilik, nyawi jimring sariraning sun. Bayangkan saja, jagat gede itu meliputi semesta raya yang tiada batas, berbagai galaksi dan segala macam luasnya yang tidak terhitung dengan akal pikiran kita. Jagat cilik itu meliputi bumi dan segala isinya, termasuk diri kita, dirimu, diri Mbah Kung, diri Om Alek Lukas, diri semua semeton, diri kucing, binatang, tumbuhan, semuanya menyatu dalam cairan ingsun, menyatu dalam diri pribadi kita. Maka kalau kita mencapainya, weruh sariro dan weruh ing panuju, tak ada you mi ndak gitu. You mi kowe yo aku yo kowe, become one. Jagat gede, jagat cilik menyatu dalam diri pribadi kita. Jagat gede, jagat cilik nyawiji mring sariran ingsun. Maka sariran ingsun ini adalah pribadi-pribadi sejati yang weruh ing panuju, weruh sariro. Semua itu sudah dirumuskan oleh bapak bangsa kita, leluhur kita. Maka ada bendera merah putih. Merah itu weruh sariro, putih weruh ing panuju. Merah dikembangkan lagi menjadi yang benar, putih digambarkan lagi yang suci. Dua gambarannya selalu begitu. Jadi kita ini memiliki leluhur yang mencapai kehidupan sempurna, sehingga rekam jejak beliau-beliau itu ada di seluruh penjuru bumi ini. Seperti yang pernah Mbah Kung tuturkan, dengan berbagai komunikasi sama teman-teman, anak-anak dan cucu-cucu Mbah Kung di berbagai media itu, ya kita belajar untuk memahami, belajar untuk mengerti. Nah, kalau kita tidak menerapkan pernapasan panjang itu, kita sulit menerima. Akhirnya kita close mind, kita close heart, close feeling. Apa-apa menentang, apa-apa menolak. Nah, kalau kita bisa mengerti dengan ikhlas lapang jiwa, maka akan menjadi dahsyat sekali. Dikasih pemahaman ini tidak akan ditentang, tetapi dianalisa secara objektif. Misalnya yang lagi rame sekarang ini, perpindahan ibu kota negara, itu kan dahsyat sekali. Tahun 1956 ini Bung Karno sudah merumuskan master plan untuk jalur sutra agar ibu kota negara ini pindah di Palangkaraya. Masih ada master plan-nya, boleh dicari di Monumen Nasional juga ada. Ini pernah dihimpun oleh Pak Handoko dalam buku Jalur Sutra. Nah, kalau sekarang ini bisa terwujud di masa pemerintahan kepresidenan sekarang ini, kan kita harus bersyukur. Apalagi benar-benar pindah di Borneo, di Kalimantan. Gambarnya seperti Semar, Eyang Semar, semeleh kanthi marem, ilmu ikhlas, ilmu tulus, ilmu lapang jiwa. Bisa bayangkan kalau Nusantara ini mulai dari Penajam di Borneo, Kalimantan, maka nanti kehidupan jalur sutra, kehidupan maritim Nusantara ini akan bangkit kembali. Seluruh jalur pantai ini bisa akan menjadi ring of the sea. Ring of the sea. Seluruh kepulauan kita ini akan memiliki ring of the sea. Mungkin jalur lingkaran yang kita buat agar melindungi wilayah kenegaraan kita ini untuk menaungi
seluruh yang mau berkompromi, bekerja sama, dan menjalin silaturahim yang baik dengan NKRI ini. Kita ini negeri kepulauan yang memiliki perairan yang sangat luas, juga memiliki lahan yang sangat subur, sehingga kehidupan agraris pun dahsyat banget. Boleh melalui masa Sriwijaya, melalui Majapahit, itu kan agraris dan maritim seimbang hidup. Apalagi zaman teknologi canggih sekarang ini, kalau kita open mind, kita open heart, apapun tidak ada yang perlu dipertentangkan. Lambang negara kita, Garuda Pancasila, bukan hanya burung Garuda loh, bukan hanya burung Garuda, Garuda Pancasila yang memekarkan sayapnya, membentangkan sayapnya, mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika, punya perisai Pancasila, menengok ke kanan artinya menjaga kebenaran. Bulu-bulunya dibuat sesuai dengan eksistensi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti 17 Agustus 1945. Berarti kalau ada asumsi negara kita pernah dijajah 350 tahun, itu harus dikasih tanda kutip. Negara kita baru bangun, baru berdiri 17 Agustus 1945. Bagaimana bisa dijajah 350 tahun? Ini kan asumsi negatif, stigma negatif. Kita digiring pada pertengkaran, permusuhan, perselisihan antar anak manusia di muka bumi. Gak boleh sebetulnya. Kita harus berterima kasih yang ngajarin kita. Kita harus menjunjung tinggi dosen kita. Kita hanya harus menjunjung tinggi yang mendidik kita sehingga kita menjadi pintar. Setelah pintar kok berani melawan yang ngajarin, itu kan kualat. Jangan kita menjadi orang yang kualat, tapi orang yang terus bersyukur, terus berterima kasih. Dalam apapun dipijakan kehidupan ini sesuai dengan irama napas kita. Kalau napas pendek kita akan jadi wong-wongan saja. Tidak pernah mau mensyukuri napas kita. Di usiamu yang ke-32 tahun, di usianya yang 76 tahun, pernahkah berterima kasih tentang napasmu? Belum kan? Nggak ada yang berterima kasih tentang napas yang dihirupnya. Belum ada. Nah, mari kita sadar ke sana. Kita diberikan napas. Kita harus merawatnya agar terus ada kesinambungan, kesejukan, welas asihnya. Ya dengan pernafasan panjang. Tarik napas. Yang kembang-kempis perut. Kalau kita melakukan pernapasan panjang, neuron kita, otak kita jadi sehat, tubuh kita metabolismenya jadi lancar, semua jadi fit, sehat jasmani dan rohani. Maka kita harus cerdas akal, cerdas hati, cerdas rohani juga, yang sering Mbah Kung singgung di setiap perbincangan. Bukan menggurui, hanya ingin mengingatkan kembali bagaimana pentingnya pernapasan panjang ini untuk semua akses kehidupan, memulai apapun, mengingatkan rasa syukur. Makanya ada kuning dan putih di Bali, suci dan mulia, ya kan? Ada simbol produksi ini, ya kan? Ini kuning dan putih, suci dan mulia, ya kan? Ini ada 2, 3, 4, agar weruh sarira dan weruh ing panuju. Agar kita memahami tubuh, jiwa, dan rohnya. Kita harus memahami dan mengontrol sedulur 4 kita, supaya kita bisa mengontrol hawa songo. 9 lubang hawa nafsu kita harus bisa kita kontrol. Kalau salah, kalau luput, kalau keliru, agar disucikan kembali, dimuliakan kembali. Jangan telat. Kita memang penuh salah, penuh lupa, penuh iri, penuh murka. Maka kita harus tanggulangi dengan terus menyucikan dan memuliakan kembali saat kita lupa. Begitu kita iri, begitu kita tidak mensyukuri apa yang kita dapatkan dalam hidup,
Jadi kalau kita ini tidak membersihkan wadah, yaitu dengan pernapasan panjang, maka kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Jenengan aja gajinya udah banyak, wah hanya sekian. Sopo yang mau membayar orang pengangguran, ya kan? Punya penghasilan miliaran masih tidak bersyukur, punya kecukupan untuk dimakan hingga kuat dan sehat oleh doa-doa suci, tapi tidak mengindahkan itu. Oh, lu gak ngasih gua, lu gak ngopainin gua hidup-hidup sendiri, lu apa sih? Padahal doa ini penting sekali. Doa dari orang yang menerapkan pernapasan panjang itu pasti dikabulkan. Makanya kalau orang-orang yang teraniaya kan melakukan pernapasan panjang kan. Nah, masuklah dalam ayat suci. Doa orang yang teraniaya itu diijabah Tuhannya. Kan masuk ke dalam suatu ayat kitab suci. Nah, sebetulnya kita jangan ribut masalah dogmatika, ajaran agama, aturan apapun, jangan ribut. Bersyukur ada aturan itu agar kita ingat untuk terus menyucikan dan memuliakan beliau. Itulah gambaran yang harus bisa kita terapkan dalam hidup. Dan kalau dituliskannya makanya banyak kitab-kitab, ya kan? Makanya dawuh itu akan menjadi wangsit, pawise, menjadi wahyu, menjadi firman, menjadi apapun. Kita harus mampu mensyukurinya. Jangan saling mendiskreditkan. Kelompok lu aja yang hebat, agama lu aja yang baik, lu aja yang kafir, ini kelompok lu aja yang dahsyat. Nggak boleh. You, me, you. Kowe yo aku yo kowe. Become one. Jagat gede, jagat cilik, nyawiji mring sariran ingsun. Big universe, small universe, become one in my soul. We are one. Nah, seperti itu. Semoga ini bermanfaat buat siapapun yang mau mendengarkan, mau menerapkan, dan mau menjalankannya dalam hidup dan kehidupan yang sederhana ini. Luar biasa sekali Pak penjelasannya Pak.